Banyak orang tidak tahu bahwa puasa itu obat stres yang paling mujarab. Mungkin nggak banyak yang nerangin soalnya. Saya sudah ngalamin. Jadi kalau orang lagi kalut, banyak pikiran, suruh puasa. Insya Allah itu turun tensinya jauh sekali. Karena ternyata ada hubungannya puasa dengan ketenangan pikiran. Lebih fokus, lebih tenang. Jam segini biasanya kita mikir, ini kalau jam segini kan habis istirahat makan di mana, makan apa, kan gitu ya. Begitu Ramadan nggak ada pikir mau makan apa, makan di mana. Masih ada waktu sampai jam 1, ambil Quran, baca Quran, ya, ambil tasbih kita zikir atau dengarkan kajian. Lebih banyak yang positif ketika berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita hormati Bapak Adi, ya, Dedi, ya, Pak Dedi, komisaris kita, Bapak Akhina, para asatidz, Fadil, ya, dan kawan-kawan semuanya, para jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita muwajahah, untuk saya barangkali pengalaman pertama, meskipun saya orang dekat, ya, rumahnya dekat dari sini, ternyata yang dekat belum kenal, ya, yang jauh sudah kenal-kenal. Ya. Alhamdulillah sekarang yang dekat sudah kenal juga. Mudah-mudahan yang dekat makin dekat, ya, yang jauh juga tambah dekat. Amin. Pada jamaah sekalian, kalau saya tidak salah, Ahad kemarin kita sudah 1 Zulqa'dah, betul ya? Sekarang ini berarti sudah tanggal 4, ya, 4 Zulqa'dah. Artinya kita sudah lepas dari bulan Syawal. Dan sebulan lagi kita masuk bulan Zulhijjah, yaitu bulan musim haji. Dan sebetulnya sekarang juga sudah musim haji. Karena musim haji itu dimulai dari Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah musim haji. Maka sekarang lagi sibuk, ya. Bahkan hari ini kalau saya tidak salah adalah kloter pertama berangkat ke Tanah Suci rombongan jamaah haji Indonesia. Ya, kita doakan semoga seluruh jamaah haji mendapatkan haji yang mabrur semuanya, lancar perjalanannya, dan kita semua yang ada di sini yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat semuanya. Udah berangkat belum? Belum, ya? Insya Allah. Ya, kalau saya alhamdulillah 2 kali haji nggak pakai ngantri.
soalnya jadi petugas. Daftarnya Februari, Agustus berangkat. Cuman ikut pelatihan, hajinya gratis, nggak pakai ngantri, dibayar lagi. Alhamdulillah. Kalau orang berangkat haji ngabisin ongkos, saya ngabisin jajan. Alhamdulillah. Ya. Para hadirin sekalian, tema ini masih relevan karena setelah Ramadan ada kecenderungan biasanya semangat ibadah menurun. Betul ya? Kenapa Ramadan begitu mudah kita semangat ibadah? Pertama ini dulu, kita kenali dulu. Kenapa Ramadan kita semangat ibadah? Apa? Iya, banyak faktor. Banyak. Pertama, dukungan syariatnya luar biasa. Ya, pahala berlipat ganda, bonus ini, bonus itu pahalanya, ya. Yang kedua, kita dalam keadaan puasa. Ingat, ini puasa. Puasa itu orang jadi lebih memilih untuk beraktivitas, selektif, nggak sembarangan. Ya, apalagi puasa Ramadan, otomatis dia akan pilih amal-amal yang menurut dia baik. Nongkrong dikurangin, nggak nongkrong di kafe lagi, karena Ramadan lagi puasa. Kafe mau ngapain? Masa ngobrol doang di kafe, ya? Nggak beli kopi, nggak beli kue, ya. Nah, artinya itu kurang. Ramadan hilang itu begitu. Terus orang puasa pikirannya lebih jernih. Nah ini, para hadirin sekalian, banyak orang tidak tahu bahwa puasa itu obat stres yang paling mujarab. Mungkin nggak banyak yang nerangin soal ini. Saya sudah ngalamin. Ya. Jadi kalau orang lagi kalut, banyak pikiran, suruh puasa. Insya Allah itu turun tensinya jauh sekali, karena ternyata ada hubungannya puasa dengan ketenangan pikiran. Lebih fokus, lebih tenang. Jam segini biasanya kita mikir, ini kalau jam segini kan habis istirahat, makan di mana, makan apa, kan gitu ya. Begitu Ramadan nggak ada pikir mau makan apa, makan di mana. Masih ada waktu sampai jam 1, ambil Quran, baca Quran, ya, ambil tasbih, kita zikir atau dengarkan kajian. Lebih banyak yang positif ketika berpuasa. Kemudian di dalam puasa juga orang menghindari untuk konflik, menjaga diri, menjaga lisan, ya kan? Sehingga dikatakan oleh Nabi, wa in syatamahu ahadun falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Kalau diajak berantem, diajak ribut sama orang, katakan saya puasa, saya puasa. Ya. 2 kali Rasulullah bilang saya puasa, inni shaim. Kata para ulama, kenapa jadi 2 kali? Nggak asal nyebut Rasulullah. Coba kita teliti. Pertama, ya, inni shaimun yang pertama untuk dirinya sendiri. Ingatkan diri, saya lagi puasa. Ya, jadi nggak akan ribut sama orang. Ya. Ternyata para hadirin sekalian, kalau kita barangkali yang kenal dengan yang namanya Neuro-Linguistic Program atau apa namanya, hipnoterapi, ya, kalimat-kalimat yang kita ucapkan akan memberikan efek kepada diri kita. Kalimat positif akan mendatangkan situasi yang positif, kalimat negatif akan mendatangkan situasi yang negatif. Ya, ada orang mengaitkannya dengan law of attraction, tapi itu kejauhan lah, ya. Itu ke orang Yahudi yang bikin. Tapi kalimat-kalimat yang diucapkan ternyata punya efek hipnosis kepada diri kita. Inni shaim. Hey, ingat, aku lagi puasa. Dia memberitahu semua sistem diri dia bahwa dia sedang puasa.
Sehingga semua otaknya, pikirannya, pendengarannya, tangannya semua bergerak dalam satu komando, saya puasa. Ternyata Pak, luar biasa ya. Nah, saya baru nalar belakangan. Itu ternyata ada unsur hipnoterapinya. Saya puasa, saya puasa, saya puasa. Sebagaimana kalau kita belajar motivasi kan, saya bisa, saya sukses kan gitu ya. Itu kan mensugesti diri. Jadi saya puasa, mensugesti diri, saya puasa. Yang pertama ke dalam, baru yang kedua keluar. Kasih tahu, saya lagi puasa, kita jangan ribut. Kalau mau ribut ntar aja habis maghrib di pengkolan kita ketemu. Nah gitu, ya kan? Kan begitu. Jadi tidak ribut sama orang ketika lagi puasa, tidak banyak masalah, sehingga puasa itu membawa kebaikan kepada sisi individu itu. Semuanya. Apalagi puasanya sebulan full. Ya, kita nggak bicara efek manfaat kesehatannya. Bagaimana ada yang namanya detoksifikasi badan kita. Racun-racun tubuh itu dibersihkan. Ya. Lemak-lemaknya diluruhkan. Ini kalau puasanya benar ya. Bukan puasa yang kebanyakan kita. Kebanyakan kita puasanya adalah menggeser jam makan. Ya. Makan pagi gesernya di waktu subuh, makan siang gesernya di waktu maghrib, makan malam gesernya jam 10 malam. Ayo ngaku, ya kan? Ya, tetap aja makannya 3 kali juga. Akhirnya tetap gendut. Ya, bukan salah puasanya, emang kitanya yang terlalu serakah. Orang udah disuruh puasa, makannya banyak. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali. Kenapa Ramadan itu bisa mudah? Nah, yang berikutnya, perut yang lapar, kata Nabi, itu mempersempit fadhoyiku. Ya, sempitkanlah jalannya setan, karena setan jalan di semua aliran darah kita. Maka sempitkan jalannya setan itu dengan lapar. Orang yang lapar, setannya kurus. Kan tiap orang punya setan nih yang godain, ya, yang nempel sama kita, mau korin kayak apa namanya itu, ya. Itu kalau orang yang puasa setannya kurus kering. Kenapa? Nggak mampu dia mengarahkan atau mengendalikan. Nah, itu salah satu efeknya. Sehingga di waktu puasa itu kriminalitas menurun, ya kan? Kejahatan menurun. Kenapa? Karena kecenderungan jahat itu kemudian berkurang dengan adanya orang-orang yang puasa. Banyak sekali kalau saya mau cerita, ini efek Ramadan buat kita ini banyak sekali, ya. Nah, terus kedua, kenapa kita bisa semangat ibadah di Ramadan? Selain karena faktor puasanya, juga karena banyak temennya. Betul nggak? Kita puasa Ramadan kan seluruh umat Islam seluruh dunia, mau ke Indonesia, mau ke Jakarta, ke Surabaya, pokoknya yang banyak umat Islam pasti pada puasa. Ke Malaysia orang puasa, ke Brunei orang puasa, ya kan? Ya. Temennya banyak, maka puasanya menjadi ringan. Coba kayak sekarang mau puasa sunnah, temennya kan nggak banyak, ya. Nah, itu mendukung, faktor mendukung. Maka kalau kita ibaratkan puasa itu seperti camp pelatihan, atau kalau PNS itu namanya prajabatan. Kalau karyawan profesional apa namanya itu ya biasanya? Training ya. Ya. Ya, misalnya sebelum masuk karyawan kan ada pelatihan dulu tuh. Nah, biasanya kalau lagi training gitu disiplin nggak? Disiplin nggak? Kata trainernya, pokoknya jam sekian harus kumpul, jam sekian absen, jam sekian senam, diturutin nggak? Turutin. Kenapa? Ada maunya biar diterima jadi karyawan. Karena kalau nggak lulus pelatihan nggak lulus karyawan kan? Nah, kenapa mudah? Karena terprogram, tempatnya terpisah, di pusdiklat mana, ya kan? Kemudian jadwalnya teratur, trainernya siap. Semua sudah terjadwal, maka mudah meskipun disiplinnya ketat kita menjalaninya.
Maka ujian karyawan pegawai itu justru setelah pelatihan itu. Begitu udah diangkat jadi pegawai, masih tetap disiplin rajin kayak gitu enggak? Nah itu kemudian ujian. Maka ujiannya Ramadan justru pasca Ramadan. Ketika lingkungan-lingkungan tidak mendukung, ya, bercampur-campur, apakah kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang saat Ramadan ataukah kita ikut larut lagi? Gitu. Nah, ada orang namanya Ramadhanian. Kata ulama, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah manusia Rabbani, jangan menjadi manusia Ramadhani. Ramadhani itu artinya cuma Ramadan aja dia getol ibadah. Habis itu 11 bulan, wah lepas kendali lagi, liar lagi. Kenapa? Ntar nunggu Ramadan lagi, cuci gudang lagi dosanya. Nunggu Ramadan lagi, taubat lagi, ibadah lagi. Habis Syawal, liar lagi. Nunggu Ramadan lagi, cuci lagi. Begitu, maunya begitu. Nah, padahal yang dituntut adalah justru setelah Ramadan, spiritnya Ramadan ini terjaga sepanjang waktu. Ya, kalau bahasa saya, Ramadankan hidupmu. Jadi hidup kita itu seperti Ramadan. Ada nggak ada orang sekitar kita yang puasa, kita tetap puasa. Ada nggak ada orang sekitar kita yang ibadah, kita tetap ibadah. Jadi manusia yang punya jati diri tetap menjalankan apa yang baik bagi kita, tidak tergantung kepada pengaruh lingkungan. Kita ini beruntung, umat Islam ini punya yang namanya Ramadan, Pak. Ya. Bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kemarin dapat ampunan semua ya. Amin. Mudah-mudahan. Karena kata malaikat Jibril, ya, rohima anfu rajulin adraka Ramadan dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Rasulullah suruh mengaminkan, celaka orang yang ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunan dari Allah. Celaka. Allah lagi obral sel ampunan, kita nggak dapat, kan namanya apa tuh? Ya Pak ya? Ya Pak. Saya kasih ilustrasi. Ya. Ada yang punya Khairul Tanjung, punya apa tuh namanya tuh? Transmart ya. Tokonya dia, supermarketnya dia, ya. Kata Pak Khairul Tanjung, wahai para pegawai KB Bukopin, silahkan masuk dari pintu depan Transmart, ambil yang kalian suka, keluar lewat pintu belakang. Kira-kira kalau kita ditawarin gitu gimana? Wah, ambil nggak 1 troli, 3 troli langsung, ya kan? Apa aja dimasukin. Orang yang bijaksana, orang yang pintar pasti akan memanfaatkan kesempatan itu sebesar-besar. Betul tidak? Tapi ada orang yang memang gablek, kalau kata orang Jawa bilang, ya, peras kepala, nggak bisa dibilangin. Dia cuma bawa keranjang kecil doang. Emang yang penting ada kopi sama gula, gitu. Ditawarin segitu banyak, dia cuma ngambil kopi sama gula doang. Keluar dari pintu belakang, cuma bawa kopi dan rugi apa tidak? Rugi. Demikian gambaran orang yang masuk Ramadan. Allah paparkan ini. Ini ambil nih pahala semua, reguk pahala semua. Ngambilnya cuma secendok, 2 sendok doang oleh sekali. Ya, banyak apa enggak begitu? Ya, rugi nggak? Rugi. Nanti di akhirat kok ibadahnya dikit banget. Iya ya Allah, saya begini. Kan saya udah kasih Ramadan. Tiap Ramadan berlimpah pahala, kagak diambil-ambil. Itulah orang yang rugi. Nah, para hadirin sekalian, kita beruntung punya Ramadan. Wah, panjang deh kalau saya ngomong gini, nggak habis-habis nanti ya, waktu kita habis. Yang penting sekarang adalah sesuai dengan tema kita adalah merawat stamina itu, ya, stamina Ramadannya.
Jadi kalau kita ibaratkan ibadah itu seperti energi badan kita, maka kita perlu stamina. Ya. Pertama, kita sudah alhamdulillah ya mendapatkan satu yang namanya hidayah atau iman Islam. Udah punya semua belum? Udah belum? Insya ya. Kalau kata Imam Ghazali, kalau ditanya apakah Anda beriman? Insya Allah. Karena kalau jawab saya beriman, sombong banget ya. Sombong ya. Insya Allah yang namanya iman Islam kita udah punya di dada kita, betul? Kita sudah punya kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Berarti kita ini sudah ummatul ijabah, umat yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita udah syukuri. Syukuri nggak Pak? Syukuri nggak? Dari ya Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Salah satu sifatnya Nabi harisun 'alaikum, pengen apa? Rasulullah tuh pengen semuanya beriman. Semuanya pengen beriman. Tapi terkabul tidak? Enggak. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan ayat yang lain, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Tidaklah sebagian besar manusia sekalipun engkau menginginkannya semuanya beriman. Enggak. Allah yang tentukan bahwa aksar ya, bukan kasir. Kasir itu banyak. Aksar itu banyak, paling banyak. Majority manusia tidak Sekarang kita cek statistik. Umat Islam di dunia berapa jumlahnya? Sekitar 2 miliar. Ya. Dari hampir 7 miliar penduduk berarti sepertiga lebih. Ya. 30% lebih umat Islam dari total manusia. Membuktikan firman Allah, mayoritas umat Islam, umat manusia tidak beriman kepada. Kita masuk yang 2 miliar, alhamdulillah. Ini dipilih Pak, dipilih kita beriman ini. Jangan dikira nggak dipilih, ya. Maka kalau orang yang sadar merasa bahwa iman itu adalah karunia nikmat dari Allah, kita dipilih untuk beriman. Kemarin kita SEA Games di Kamboja, ya, betul nggak? Pakai supporter, pakai baju jersey Indonesia warna merah, mirip kayak orang Indonesia. Dikirain supporter Indonesia, pada orang Kamboja. Begitu miripnya, badannya tingginya sama, warna kulitnya sama, betul? Pancong peseknya sama. Karena konon orang Kamboja itu nenek moyangnya orang Indonesia. Konon menurut sejarah, ya, yang paling tua itu dari Cina, kemudian di Kamboja, kemudian melahirkan orang-orang Jawa, orang-orang sini. Jadi memang kemiripan, betul? Sama orang Filipina kita mirip tidak? Mirip. Sama orang Thailand, sama orang Laos, Vietnam ya beda-beda dikit, agak putih-putih dikit, ya. Nggak beda jauh. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, kita sujud kepada Allah, mereka tidak. Nikmat tidak? Kita kenal Allah, mereka tidak. Tanah kita disujudin, tanah kita didoain, mereka tidak. Itu buat saya pribadi, mudah-mudahan kita semua sepakat, nikmat yang luar biasa. Kita sudah dipilih oleh Allah sebagai hambanya yang beriman. Itu sudah nikmat. Apalagi nanti kalau bicara di akhirat Pak, iman itu harganya nggak bisa dibandingin apa-apa. Hatta kita punya emas seberat bumi, mau tuker itu emas untuk dapetin iman, karena hanya iman tiket masuk surga ditolak. Karena Allah, malaikat nggak terima sogokan. Ya, beda sama di dunia. Asal punya duit, ya kan? KUHP, kasih uang, habis perkara. Ya, UUD, ujung-ujungnya duit.
Apalagi kemarin ada pengacaranya siapa tuh, Brigadir Joshua bilang banyakin doa Pak. Doa itu maksudnya dorongan amplop katanya. Ya. Ini kok urusan saya nggak beres-beres, banyakin doa aja. Iya saya mohon doa Ustadz. Bukan doa yang itu. Dorongan amplop. Di dunia, di akhirat nggak ada urusan. Nah, iman kita udah punya, alhamdulillah. Ya, kapan-kapan kita bahas soal iman ini ya. Wah, nikmat banget ya kalau ngomong soalnya. Saya kalau ngomong gini nyantel ke sana, nyantel saya nggak habis-habis nanti ya. Yang kedua, iman Islam kita sudah Muslim, insya Allah Muslim ya. Ada nggak yang non Muslim di sini? Nggak ada kan? Kalau non Muslim ngaji di sini ngapain? Ya. Nah, artinya hidayah kita sudah dapat. Hidayah sudah. Habis hidayah dapat, ada namanya taufik. Ya, kalau di Indonesia sering disebut taufik hidayat, sampai jadi nama orang taufik hidayat, taufik hidayat. Sebetulnya hidayat dulu baru taufik. Ya, karena iman dulu baru ibadah, gitu loh. Bukan ibadah dulu baru iman. Hidayah dulu baru taufik itu apa? Kata para ulama, taufik itu khalqu qudratit ta'ati fil abdi. Diciptakannya kemampuan untuk melakukan ketaatan pada seorang hamba. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk beribadah, untuk taat. Emangnya kita bisa ibadah gini kemampuan kita? Ya. Buktinya apa? Ada orang dapat hidayah, nggak dapat taufik. Betul? Betul? Waktu sholat Jumat, yang dapat taufik pergi ke masjid, yang nggak dapat taufik cuma dapat hidayah. Muslim tapi di jalanan masih nyetir mobil. Betul tidak? Ya. Puasa, Islam, hidayahnya dapat, taufiknya nggak dapat, nggak puasa dia. Ya. Iman Muslim tapi nggak sholat dia, berarti dapat hidayah nggak dapat taufik. Nah kita ini insya Allah udah ahli taufik semua, amin. Ya, dari hidayahnya dapat taufik. Buktinya mau duduk jam segini lama coba, ya kan? Nggak ada yang bayar, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, coba tuh. Ya dalam keadaan harusnya jam makan siang masih mau duduk dengar kajian ya Pak ya. Ini kan hebat ya, ya Bu ya. Bu, Ibu apa Mbak nih? Enggak ya. Panggil Ibu tersinggung, maunya Mbak aja ya. Coba jam segini mau duduk ngaji, kalau nggak dapat taufik dapat apa? Ya, berarti kita termasuk ahlut taufik. Mudah-mudahan, amin. Udah dua kita dapat, ya, dapat hidayahnya, dapat taufik. Nah, setelah dapat taufik kita melakukan ketaatan kepada Allah, ibadah. Alhamdulillah. Masalahnya, ibadah itu sepanjang hidup. Sholat itu seumur hidup. Dari mulai kita balik sampai kita mati, sholat itu. Puasa tiap Ramadan ketemu lagi. Nah, begitu orang dapat taufik, dia beribadah, PR berikutnya adalah ini ibadah dilakukan lagi nggak besok? Ya, hari ini ngaji, Rebo besok kajian ikut lagi nggak? Ya, sekarang baca Quran, besok baca Quran nggak? Sekarang sholat subuh berjamaah, besok subuh berjamaah enggak? Ini pertanyaan lanjutan. Jadi setelah taufik kita butuh satu lagi. Apa itu? Ada yang bisa jawab enggak? Nah, istiqomah. Itu yang mahal. Mahal istiqomah itu. Konsistensi, stabilitas ya di dalam ibadah nggak surut, itu namanya istiqomah. Luzumut ta'ah. Istiqomah itu terus-terusan taat, bukan sekali taat, bukan sekali duduk baca Quran 2 juz habis itu 2 tahun nggak baca Quran, bukan kan gitu. Ya, puasa sunnah sekali habis itu nggak puasa sunnah 3 tahun, nggak begitu. Sholat duha sekali gebrak 12 rakaat, wah habis itu 2 tahun nggak sholat duha. Bukan kan begitu. Ini nggak istiqomah namanya. Istiqomah itu stabil, ya.
tenang, lancar. Nah, dalam agama kita dituntut apa? Meningkat kualitasnya, bukan ada yang namanya ideal ya Pak ya. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu bagus juga tuh konsepnya, 40 rakaat sehari. Pernah dengar ya? Bagus, itu ideal, cakep tuh. Apa tuh 40 rakaat? Tahu nggak? 17 sholat wajib, terus rawatib 12. Rawatib sebetulnya yang wajib, yang bukan wajib, yang muakkad itu 10. Tapi khusus yang zuhur, qobliyahnya tambah 2 lagi. Jadi qobliyah zuhurnya 4. Qobliyah zuhur 4, ini kata Nabi dalam sebuah hadis, dalam kita baca di dalam Al-Jami' As-Shaghir, Imam As-Suyuti menulis ya, 4 rakaat sebelum zuhur sama dengan 4 rakaat sesudah isya. Bandingannya sama dengan sholat malam Lailatul Qadar. Kualitas. Maka Bapak Ibu kalau yang kelewatan tahajud, jangan sekali-kali lupa 4 rakaat sebelum zuhur. Walaupun dengan sholat isya berjamaah, dengan sholat subuh berjamaah dapat pahala sholat malam. Kalau sholat isya setengah malam, sholat subuh seluruh malam dapat pahala sholat. Tapi 4 rakaat sebelum zuhur jangan lupa. Termasuk tadi 2 rakaat sebelum subuh. Itu Rasulullah nggak pernah ninggalin. Sholat sunnah yang Rasulullah salah satunya nggak pernah ninggalin 2 rakaat sebelum fajar, yaitu qobliyah subuh atau sunnah fajar. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 12 ya. Jadi kalau yang muakkad sebetulnya totalnya ada berapa tuh? Ada hampir 20 ya. Tapi yang muakkad 10. Nah, tapi tambah itu jadi 12. Karena yang zuhur qobliyah ini memang beda. Kenapa? Tahu Pak? Satu lagi selain tadi bisa disejajarkan dengan sholat malam Lailatul Qadar, yang kedua pintu langit lagi terbuka. Pada saat begitu azan zuhur, pintu langit terbuka, jegret. Di situ Rasulullah sholat, kata Rasulullah, saya ingin pada saat itu saya berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di situ mustajab sekali. Ya. Makanya zuhur jangan nunggu azan dulu, kalau bisa setengah 12 sudah mantengin. Begitu udah azan langsung dapat qobliyah 4 rakaat, doa yang banyak, insya Allah mustajab. Sebagaimana qobliyah subuh juga sangat mustajab, setelah fajar. Itu 12. Tadi 17, 12 berapa tuh? 29. 11-nya sholat malam. Ya kayak kita tarawih tuh, ya. 8 qiyamul lailnya, tahajudnya, 3-nya witir. Itu 40 total. Ini sih luar biasa. Saya kadang-kadang ya nggak sampai 40 ya, tapi lumayan lah mendekat-dekati ya, lumayan. Gitu. Ini kan ibadah ini butuh stamina, maka harus stabil terus, harus meningkat terus, jangan kosong. Maka ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As, waktu mudanya beliau itu puasa tiap hari. Tiap malam dari mulai habis isya sampai subuh sholat gak tidur. Ditegur sama Nabi. Saya dengar kamu begini. Ya betul ya Rasulullah. Jangan puasa tiap hari. Berapa ya Rasulullah? Sebulan 3 hari saja. Ayyamul bid. Ya. Saya masih kuat ya Rasulullah. Oh cuma 3 hari dikit banget itu. Ya udah tambah Senin Kemis, ya kan? Saya masih kuat ya Rasulullah. Ya udah puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Sebaik-baik puasa kata Nabi puasa Daud. Ya, ini bukan berarti dalil tidak boleh puasa tiap hari. Ya, banyak yang keliru memahami bahwa ada la soma man soma dahar. Tidak boleh puasa orang yang puasa sepanjang tahun. Sepanjang tahun maksudnya tiap hari. Itu maksudnya
termasuk 5 hari yang diharamkan. Tapi kalau 5 hari yang diharamkan tidak puasa, itu boleh dan itu dilakukan oleh ulama-ulama di masa terdahulu. Ya, Imam Syafi'i dan sebagainya itu hampir tiap hari puasa, Pak. Hampir tiap hari puasa. Ya, kecuali 5 hari yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Itu aja. Dan ulama-ulama sekarang masih banyak. Kawan-kawan saya beberapa kiai sampai hari ini masih puasa. Ada yang udah 10 tahun, ada yang udah 15 tahun. Ya, bening hatinya ya. Bening nggak? Ya, tiap hari nggak pernah mikirin makan siang, ya kan? Ya. Artinya itu cara apa? Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Kita nggak usah, kalau nggak mampu jangan. Karena ulama mengatakan kalau sampai mengurangi kewajiban jangan. Ya, kalau beliau-beliau karena mungkin di pondok saja, nggak kemana-mana ya. Tapi kalau kita kan kerja, cari nafkah, jangan. Semampu kita saja. Ya, minimal kata Nabi 3 hari setiap bulan itu sudah sama dengan puasa pahalanya setahun. Sama dengan pahala puasa setahun. Nah, para hadirin sekalian, di dalam ibadah ini dituntut namanya istiqomah. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi dilarang oleh Nabi, dia tetap ngotot, akhirnya tetap dia ngikuti puasa Daud, ya. Dia ngatamin Quran setiap 3 hari sekali. Ngatamin Quran 3 hari sekali. Akhirnya apa, Pak? Di dalam hadis dikatakan pada saat beliau sampai umurnya tua, beliau umurnya panjang nih. Udah 60 ke atas, 70, udah lemah badannya. Puasa udah nggak kuat. Ya, baca Quran udah nggak sekuat dulu lagi. Akhirnya apa beliau? Coba dulu saya ambil rukhsah keringanan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau takut di usia tuanya justru kualitas ibadahnya nurun karena faktor usia. Dan ini buruk, nggak baik. Ibadah menurun itu buruk sekali. Nggak boleh turun, harusnya naik. Nah, karena itu musuhnya istiqomah ada yang namanya futur. Futur itu artinya terputus, berhenti. Ya, biasa sholat jamaah. Ya, tetangga saya ada tuh, sholat jamaahnya rajin. Begitu punya cucu, ngomong cucu terus akhirnya nggak ke masjid-masjid. Itu namanya futur. Dan itu sangat jelek, sangat dikecam oleh Rasulullah. Ada seorang sahabat, ya, rajul kana yaqumul lail, ya. Orang ini tiap hari bangun malam, kemudian dia tinggalkan bangun malam. Jelek sekali. Maka PR kita adalah ketika kita melakukan ketaatan, ini jalan terus, tidak berkurang, tidak berhenti. Nah, bagaimana caranya supaya rajinnya tidak kendor? Ya, ini makanya saya bilang stamina ibadah. Pertama, mulailah dari yang paling ringan ibadah. Ya, jangan mulai dari yang ideal, yang berat-berat. Sholat duha itu maksimal 8. Ada riwayat bilang maksimal 12. Jangan saya mau sholat duha langsung 8. Besok-besok kecapean. Jangan 8 deh, 4 aja. Besok, aduh 2 aja deh. Malah turun. Betul tidak? Baca Quran berapa? 2 juz. Wah, 2 juz. Besok sibuk banyak kerjaan. Aduh, cepat 2 juz. 1 juz aja deh. Lama-lama setengah juz aja deh. Lama-lama 1 rubu aja deh, gitu. Lama-lama ya habis. Ini yang nggak boleh terjadi. Maka dibalik, mulai dari yang paling ringan dulu. Sholat duha 2 rakaat dulu. Tapi saya mampu, enggak 2 rakaat dulu. Lazimkan 2 rakaat. Kalau perlu 6 bulan 2 rakaat aja, nggak usah nambah-nambah. 6 bulan sampai enteng banget, tambahin. Nah gitu. Tambahin 2 lagi, jangan langsung tambahin banyak. Jangan suka nafsu. Jadi ibadah itu kadang-kadang ada nafsunya, ya. Pengen wah gitu. Enggak. Kenapa? Karena kita ingin grafiknya meningkat supaya yang ini ringan ini sudah selesai, kita bagi kita ringan, kita nambah lagi, ini sudah ringan, tambah lagi, ini sudah ringan, tambah lagi.
Jangan kita beragama itu kenceng-kencengan. Ya, kata Nabi dalam sebuah hadis, qoribu wasaddidu. Ya, mendekatkanlah ya dalam agama itu, artinya yang sedang-sedang saja. Wasaddidu, dan luruskanlah di dalam beragama itu. Ya. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Tidaklah membuat keras agama ini oleh seseorang kecuali agama itu akan mengalahkan dia. Orang yang beragama terlalu kenceng ntar lepas agama itu. Itu kata Nabi. Mohon maaf nih, ya kawan-kawan kita ada yang sekarang lagi ramai hijrah, ya betul nggak? Ente mau hijrah? Iya. Mulai besok jenggot jangan dicukur. Mulai besok celana potong setengah betis. Mulai besok ini. Banyak banget aturannya mau hijrah. Ya, kayak orang mau daftar universitas, ya. Aturannya banyak. Padahal hijrah itu artinya hijrah pengen taat kepada Allah, kembali kepada Allah. Akhirnya ada perempuan, kita saksikan, artis hijrah. Biasa pakai rok mini, pakai baju kensi, suruh hijrah. Besok suruh ganti, ya, pakai gamis hitam-hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, tambah cadarnya sekalian. Jadi dari rok mini langsung cadar dalam hitungan hari. Apa yang terjadi? 1 bulan kuat, 2 bulan kuat, udah mulai goyang. 3 bulan lepas lagi, rok mini lagi. Kenapa? Salahkah si yang hijrah ini? Enggak salah, yang salah gurunya. Karena Rasulullah tidak begitu ngajarin, para ulama tidak begitu ngajarin. Kerjakan dari yang mampu. Adik mau hijrah, iya, roknya ketinggian tuh deh, bisa nggak diturunin dulu, ya, bajunya yang rapet. Belum jilbaban dulu nih, ya, bertahap, biar dia ngaji dulu, biar hatinya disuburin dulu dengan zikir, dengan ingat Allah, banyak istighfar, banyak mohon ampun, terus begitu. Coba lihat Pak, bagaimana dulu, ya, Wali Songo masuk ke Indonesia, ke Nusantara ini. Orang Jawa itu kayak orang Bali Pak, nggak pakai atasannya, nggak pakai perempuan Pak. Orang Bali kan masih ada tuh ya. Orang Jawa dulu juga kayak gitu katanya. Akhirnya sama Wali Songo ditutup dulu segini. Apa yang kita bilang kemben, ya? Saya kembenin dulu. Yang penting bagian itu dulu tuh, yang berbahaya itu ya. Nah, tutup dulu. Lama-lama kebaya mulai nutup, ya kan? Lama-lama kerudungnya masih, lehernya masih kelihatan, ya. Lama-lama jilbab. Lama-lama panjang jilbab, bertahap. Sekarang kita lihat ya, zaman saya kecil ngelihat orang berjilbab begini nggak banyak. Mungkin bapak-bapak yang ya dulu ya Pak ya, zaman Orde Baru dulu nggak banyak orang pakai jilbab di jalanan, pakai kerudung aja nggak banyak. Sekarang di mana-mana, dan nggak ada yang merasa dijajah untuk pakai jilbab, nggak ada yang merasa dipaksa untuk pakai jilbab. Kenapa? Karena perubahannya alami, perubahannya manusiawi. Nggak pakai paksa-paksa, tapi lingkungannya terbentuk. Inilah dakwah, ya. Jadi kita ini memungkasi dakwahnya Wali Songo. Sekarang alhamdulillah perempuan udah rapat, ya. Meskipun kalau fikihnya Imam Syafi'i sebetulnya belum sempurna, Pak. Kalau soal aurat Imam Syafi'i itu paling ketat sebetulnya. Nggak boleh ada bagian tubuh yang kelihatan, muka aja nggak boleh kelihatan Pak. Ya. Makanya ulama Azhar datang ke Indonesia, dia bilang Indonesia ini Syafi'i tapi kok perempuannya pakai Hanafi katanya. Karena Hanafi itu masih kelihatan wajah dan tangan. Tapi nggak apa-apa. Itulah kompromi kita. Ya. Mudah-mudahan nanti ke depan makin baik ya. Sekarang ini sudah situasinya sudah makin baik, dan itu namanya dakwah itulah jalan istiqomah. Sehingga dakwah di Indonesia ini lancar. Ya. Kemarin kita lihat supporter di SEA Games.
Bagaimana satu stadion supporter itu takbiran, coba. La ilaha illallah wallahu akbar. Nggak ada yang tersinggung, ya kan? Kenapa? Karena ini sudah jadi bacaan kita. Coba kalau di komando, belum apa-apa udah di komando. Apa ini? Gitu ya. Nah, begitulah cara kita beragama. Maka mulailah dari yang paling ringan. Fattaqullaha mastata'tum, kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Qur'an, maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, jangan menetapkan standar yang sama untuk semua orang. Saya waktu Ramadan ceramah di mana-mana saya bilang, tolong jangan intimidasi temennya. Gimana intimidasi? Tanya, udah hatam berapa kali? Itu kan mengintimidasi itu. Iya kan? Waduh, saya boro-boro hatam, 1 juz aja belum kelar-kelar gitu. Ya wong dia baca Qur'annya nggak lancar kan? Apakah dengan begitu terus dia kayaknya jelek sekali? Enggak. Setiap orang punya kemampuan dan keleluasannya masing-masing. Saya bilang, kalau ibu rumah tangga tiap hari di rumah, habis anaknya sekolah, suaminya berangkat kerja, dia nyuci, dia selesai, dia duduk buka Quran, bisa dapat 2 juz. Ustadz di Merbot, di masjid, tiap hari di masjid, ketemu Quran tiap hari, kerjaannya nggak banyak, baca Quran hatam berkali-kali, ya wajar. Bagaimana dengan supir angkot, subuh-subuh udah jalan, muter begitu dia istirahat zuhur masuk musola, udah keloyo pak, udah berjam-jam dia muter, terus dituntut suruh menghatamkan Quran. Enggak begitu, tidak begitu. Ya, dia bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, ini sudah sebuah kebaikan. Apalagi sambil nyetir, sambil zikir, diganti dengan yang lain. Maka selalu saya bilang, ibadah yang paling gampang, paling murah, semua orang bisa, kapanpun, dimanapun, adalah zikir. Betul? Kalau baca Quran kan kita nggak hafal, buka, ya, mata kita fokus ke Quran, kita nggak melakukan yang lain. Kalau ibadah sholat apalagi, kita benar-benar melakukan sholat. Tapi zikir sambil nyetir bisa, sambil ngerjain bapak tanda tangan dokumen, astagfirullah. Semua kerjaan kita bisa zikir. Ibu-ibu sambil masak, astagfirullah. Ya, jadi semua bisa dilakukan. Maka zikir ini sebetulnya yang harus kita tekankan, jangan sampai lepas. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah zikir itu hati jadi tenang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, ya, panjang lebar, ya, nggak tahu udah berapa hektar nih saya ngomong, ya, ya namanya perkenalan ya pak ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya, apa yang kita tuju pada hari ini kita dapatkan barokahnya, ilmu kita makin meningkat, pemahaman kita makin baik, dan yang terpenting adalah ketaatan kita makin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin takwa, makin ingat Allah, makin sadar dengan kedudukan kita sebagai manusia hamba Allah yang harus selalu mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah sirami hati kita dengan cahaya iman, ya, dengan cahaya Islam. Allah suburkan hati kita dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.